Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia dan para anggota Dewan Gubernur, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, yang mulia para duta besar negara sahabat, para gubernur, bupati dan wali kota, sekretaris, KNKS, dan para anggota manajemen eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, para penggiat ekonomi dan keuangan syariah, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara kick-off dan pembukaan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF yang ke-7 tahun 2020. Merupakan kebahagiaan bagi saya diberikan kesempatan untuk membuka rangkaian acara ISEF ke-7 tahun 2020 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, seluruh jajaran Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan ISEF tahun ini. Bagi saya, ISEF merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia yang mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan dan sektor real untuk mendorong pencapaian Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Partisipasi saya dalam acara ISEF ini merupakan yang kedua kalinya. Pada bulan November 2019 atau kurang lebih sebulan setelah saya dilantik sebagai Wakil Presiden, saya juga diundang untuk membuka acara ISEF yang ke-6 tahun 2019. Pada kesempatan tersebut, saya menyampaikan visi pengembangan ekonomi syariah Indonesia yang dimulai dari penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi syariah. Saya menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan akan dilakukan dengan memperkuat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS. Pada kesempatan ini dengan gembira saya sampaikan bahwa penguatan kelembagaan sebagaimana yang saya sampaikan dalam sambutan pembukaan ISEF 2019 telah berhasil direalisasikan. Hal tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Perpres nomor 28 tahun 2020 tersebut memperluas cakupan perpres sebelumnya yang tadinya hanya mencakup keuangan syariah menjadi ekonomi dan keuangan syariah. Dalam KNEKS, Bapak Presiden selaku ketua menugaskan saya selaku wakil ketua sekaligus menjadi ketua harian. Selaku ketua harian KNKS, saya memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan pada 4 hal, yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, pengembangan dan perluasan keuangan syariah, pengembangan dan perluasan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Akan tetapi penguatan kelembagaan hanya merupakan satu aspek dari upaya besar mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kita masih harus bekerja lebih keras lagi agar potensi ekonomi dan keuangan syariah dapat berkembang lebih pesat lagi. Berbagai upaya lain seperti penyelenggaraan event untuk terus mempromosikan dan menggelorakan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah adalah bentuk lain untuk mendukung
perkembangannya. Penyelenggaraan ISEF tahun 2020 dengan tema Mutual Empowerment and Accelerating Sharia Economic Global Prosperity yang dibuka pada hari ini dan akan berlangsung sampai Oktober 2020 merupakan bentuk nyata untuk hal tersebut. Oleh karena itu saya sangat mendukung penyelenggaraan ISEF ini sebagai bagian dari upaya untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah agar menjadi arus utama kebijakan nasional dan internasional, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai referensi dunia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan adanya ISEF ini, saya meyakini kita dapat mengintegrasikan dan merealisasikan pemikiran ekonomi dan keuangan syariah dalam bentuk inisiatif nyata yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Dengan ISEF ini kita dapat mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang selaras dengan prinsip syariah dan nilai-nilai lokal Indonesia. Lebih lanjut, penyelenggaraan ISEF juga dapat menjadi momentum akselerasi bagi semua pihak untuk memperluas kerjasama internasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal value chain dunia melalui penguatan outlet pasar global untuk produk-produk halal dunia. Pada saat kita sedang bergiat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, kita juga harus berhadapan dengan pandemi global COVID-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia. Pandemi global ini dengan segala dampaknya merupakan pengalaman baru bagi kita semua, sehingga pemerintah dan seluruh dunia harus bekerja ekstra keras untuk mencari jalan keluarnya. Dampak terbesar yang kita rasakan saat ini akibat pandemi COVID-19 adalah meningkatnya beban masyarakat dan melambatnya gerak roda perekonomian. Untuk itu pemerintah telah berupaya melakukan berbagai inisiatif untuk mengatasi persoalan mendasar tersebut. Selain meningkatnya beban masyarakat serta dampak ekonomi yang luas, pandemi COVID-19 ini juga telah memaksa kita untuk berubah dan beradaptasi. Sebagai contoh, saat ini kita telah terbiasa bekerja dari rumah. Penyelenggaraan pertemuan, rapat, dan ceramah dilakukan melalui saluran aplikasi daring. Perubahan besar juga terjadi di lingkungan pemerintahan, di mana sebagian penyelenggaraan pemerintahan dan negara dijalankan dengan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh. Di bidang pendidikan juga terjadi perubahan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan aplikasi daring. Dari sisi aktivitas ekonomi, perubahan juga tidak bisa dihindari. Salah satu perubahan yang paling menyolok adalah perubahan kebiasaan berbelanja kebutuhan pokok secara daring atau melalui jaring sosial media. Berbagai kegiatan ekonomi saat ini dilakukan secara daring dan memanfaatkan teknologi internet. Bila kita ingin bertahan dan berkelanjutan, menurut saya, pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya harus diikuti dengan perubahan mendasar bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus disertai dengan pengembangan teknologi digital untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. Pelaku ekonomi syariah harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi digital dan transaksi online menjadi mutlak diperlukan. Dari sisi produk misalnya,
pemberlakuan tatanan baru di mana aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak. Sesungguhnya memberikan peluang yang sangat besar bagi industri produk halal. Selama ini saya selalu sampaikan bahwa produk halal harus menjadi pilihan rasional bagi seluruh kalangan dan bukan hanya sekedar karena kehalalannya saja. Produk halal harus berkualitas, enak rasanya, sehat, bergizi, higienis, dan thayyib. Dan makanan halal adalah merupakan good food. Dengan demikian, produk halal akan menjadi pilihan konsumen selama dan pasca pandemi. Selain itu, produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, kenyamanan masyarakat selama pandemi, dan setelahnya juga menjadi peluang baru. Pelaku ekonomi syariah dapat turut menyediakan berbagai produk dan jasa yang terkait. Adaptasi adalah kunci bagi kita untuk survive. Karena itu pada kesempatan ini saya meminta kepada kita semua, pelaku ekonomi dan keuangan syariah untuk beradaptasi, mengikuti perubahan yang sedang terjadi agar tidak tertinggal. Saya bergembira melihat penyelenggaraan ISEF tahun ini karena diselenggarakan dengan bentuk yang berbeda dibanding dengan tahun sebelumnya, di mana untuk pertama kalinya menggunakan teknologi komunikasi digital. Seluruh seminar dan diskusi dilakukan secara virtual, sementara festivalnya sendiri juga dilakukan dengan konsep virtual menggunakan website-based platform. Bagi saya ini merupakan bentuk adaptasi yang nyata. Pada akhir sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia dan semua pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan, OJK, KNEKS, BPKH, BPJPH, LPPOM MUI, DSN MUI, IAEI, MES, DMI, dan lain sebagainya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Penyelenggaraan ISEF 2020 merupakan event syariah internasional yang mengintegrasikan seluruh komponen penggerak ekonomi dan keuangan syariah, baik pada skala nasional maupun internasional. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka Indonesia Syariah Economic Festival yang ke-7 tahun 2020. Selamat melaksanakan dan mengikuti rangkaian ISEF 2020. Manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kegiatan ISEF 2020 dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan di dunia. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.